Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Dianto dari kelas 1197. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembangkit listrik tenaga uap. Sebelum ke pembangkit listrik tenaga uap, kita mengenal dulu apa itu uap. Uap adalah titik dari benda cair di udara yang terkondensasi. Nah, sekarang kita lanjut ke pembangkit listrik tenaga uap. Pembangkit listrik tenaga uap adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dan uap untuk menghasilkan energi listrik. Bentuk utama dari pembangkit listrik jelas ini adalah generator yang seporos dengan turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari uap panas ataupun kering. Nah, dari cara kerja pembangkit listrik tenaga uap ini adalah secara sederhana. Prinsip kerja dari PLTU adalah dengan menggunakan siklus air uap. Air yang merupakan suatu sistem tertutup air dan kondensat, atau air yang dihasilkan dari perkondensasian di kondensor dan makeup water. Air yang diumumkan dipompa oleh kondensat pump ke pemanas tekanan rendah. Contoh cara kerjanya adalah secara sederhana. Prinsip kerja pembangkit listrik tenaga uap adalah dipompa ke dalam boiler atau katel uap. Pada boiler air diubah menjadi uap. Kemudian uap yang sudah bertekanan dan bertemperatur tertentu dialirkan ke dalam turbin uap. Lalu energi uap tersebut digunakan untuk memutar turbin untuk memperoleh energi mekanik. Pembangkit listrik ini juga menggunakan tenaga dari uap air yang menggerakkan turbin. Prinsipnya adalah memanaskan air berubah menjadi uap, dan uap bertekanan akan memutar turbin. Di Indonesia, PLTU selalu menggunakan batu bara, sumber energi untuk memanaskan air. Nah, pembangkit listrik tenaga uap di Indonesia terbesar berada di Serang, Banten, Provinsi Banten. Merupakan PLTU terbesar dengan kapasitas 2 kali 1000 MW. Adapun manfaat PLTU dan kerugiannya. Yang pertama, murah dari batu baranya. Energi dari batu bara sangat murah, harganya cenderung tidak naik. Bahkan saat sekarang harganya terus menurun, jauh lebih murah dibandingkan menggunakan tenaga angin, tenaga surya ataupun biomasa. Nah, yang kedua adalah infrastruktur untuk pertambahan, pemeriksaan transportasi dan penggunaan batu bara sudah tersedia. Nah, di Indonesia sangat banyak sekali batu bara, jadi Indonesia tidak tergantung ke negara lain untuk batu bara sendiri. Yang ketiga adalah produk akhir sisa batu bara dapat digunakan oleh industri lain seperti membuat semen. Jadi tidak mubazir gitu. Nah, adapun kerugian dari pembangkit listrik tenaga uap adalah selain ada juga manfaat, ada juga kerugian dari pembangkit listrik tenaga uap ini. Pembakaran batu bara menghasilkan campuran banyak zat kimia berbahaya yang dapat merusak kesehatan seperti sulfur dioksida. Banyak korban di warga sekitar dari pembangkit listrik tenaga uap ini yang mengalami sesak asma karena pembakaran dari PLTU ini. Yang kedua adalah PLTU menghasilkan banyak gas rumah kaca. Turbin angin menghasilkan 8 kali lebih rendah dibandingkan dengan CO2 dari PLTU. Yang ketiga adalah penambangan batu bara berbahaya dan dapat merusak lingkungan. Mengapa seperti itu? Karena batu bara adalah merupakan dari alam, sedangkan alam itu kan seperti untuk menjaga lingkungan. Nah, batu bara dihasilkan dari alam. Yang keempat, PLTU tidak ramah terhadap fauna dan sekitar pembangkit. Kenapa tidak ramah terhadap fauna? Karena efek dari pembangkit listrik tenaga uap ini adalah seperti banyaknya debu ataupun udara yang tidak sehat yang dihasilkan dari pembakaran batu bara, sehingga mengganggu kepada kesehatan fauna. Yang kelima adalah PLTU menghasilkan limbah yang dapat mencemari perairan di sekitar pembangkit. Air yang dihasilkan, yang dipanaskan atau diuap, itu masih ada limbah yang tidak terpakai. Nah, limbah tersebut dapat berbahaya bagi warga sekitar ataupun lingkungan. Nah, mungkin hanya sekian penjelasan mengenai pembangkit listrik tenaga uap dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.